Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, yang dari tadi udah penasaran nih pengen nanya-nanya langsung sama guru-guru kita. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jamaah yang di rumah yang sudah berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan di Islam Tinda. Nah sekarang ini kita langsung jawab. Baik Silakan Hasan. Ustadz, karena sudah masuk semuanya di akun Islam Itu Indah. Kita coba buka akun Islam Itu Indah. Kita lihat postingan terbaru dari Islam Itu Indah. Oh ini kita tadi pas habis sholat berjamaah tadi Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung pilih yang pertama nih. Dari @Aditya Mudhafir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya pengantin baru, Masya Allah. Mau tanya, saya pekerja kasar atau kuli di tengah hutan. Dan setiap sholat zuhur, saya sholat menggunakan baju yang agak kotor. Sahkah sholat saya atau malah berdosa saya? Karena baju saya yang tidak bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya acungkan jempol. Hebat banget salat di artinya tepat waktu. Mas Aditya yang bertanya, makasih banyak karena ini menandakan bahwa Mas Aditya ini adalah memuliakan salat dan memuliakan waktu salat. Nah, kalau pada posisi di tempat kerja yang tidak memungkinkan untuk balik dan kalau dia harus balik ke rumah atau cari ke masjid, memungkinkan artinya tidak ada waktu lagi. Nah, bisa nggak salat dengan baju yang kotor? Ingat ya, syaratnya salat itu kan 5 syarat untuk syarat sahnya salat, yakni suci dari hadas, kotoran, baju, pakaian dan tempat salat. Bukan berarti kotor itu belum tentu kotor itu belum tentu bernajis. Bisa jadi kotor tapi tetap suci. Sekali lagi, cuma karena kotor-kotor dari pohon dan sebagainya aman. Jadi ibarat seperti ini, mohon maaf saya harus sampaikan bahwa sebaiknya tetap bawa baju yang khusus untuk sholat. Kita alhamdulillah di Indonesia dimudahkan dengan adanya ada sarung, ada gamis yang bisa langsung. Jadi sebaiknya di tas kita disiapin baju khusus untuk sholat. Ya, jadi supaya bisa ganti baju dulu. Nah, pada posisi seperti ini, sah gak salat saya? Jawabannya tetap sah. Yang penting yakin bahwa baju saya suci. Tempatnya suci, aman. Ya. Berarti Ustadz ya, boleh. Aman. Ya, tapi Ustadz, Iya, postingan terbaru. Postingan terbaru saya langsung cari ini Komentar atas, ya betul. Komentar atas. Oh udah tadi Ustadz. Di bawahnya lagi. Ya betul. Dari Trisna Nuraini 13. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya punya saudara kerjanya di Jepang. Dia selalu cerita nggak enak kerja di Jepang, salatnya yang kurang nyaman lah. Dia hanya boleh salat di dekat tempat sampah Pak Ustaz. Dia tanyanya langsung Ustaz Sam El Mansuri. Apakah salatnya itu sah kalau salatnya dekat tempat sampah? Sedangkan di dekat tempat sampah itu maaf bau dan kotor. Iya, tadi sudah disampaikan di segmen awal bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya salah satu tempat yang dilarang untuk sholat adalah jalan atau tempat yang bernajis gitu ya, tempat kotor gitu, seperti dekat tempat sampah. Nah, maka yang pertama yang harus dilakukan, pastikan dulu bahwa tempat tersebut walaupun di samping tempat sampah, maka dihilangkan najisnya. Yang kedua adalah pelarangan Sayyidina Umar bin Khattab menurut Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab dikatakan bahwa pelarangannya itu bukan berarti haram tapi makruh. Berarti makruh. Karena kalau haram berarti batal sholatnya. Sedangkan ini tetap sah sholatnya. Namun tidak fadail, tidak utama. Maka dari itu boleh saudaranya sholat di situ untuk yang namanya lihurmatil waqt. Memuliakan waktu. Maka setelah sampai nanti di kosannya. Maka setelah sampai nanti di tempat dia tinggal. Boleh mengganti sholatnya. Kami mengenal beberapa teman juga yang tinggal di Jepang. Yang kerja di Jepang. Itu tempat mereka tinggal juga bisa sebenarnya. Karena kalau udah di dalam kamar itu insya Allah aman kalau misalnya waktunya lewat. Jadi walaupun waktunya lewat boleh diganti setelah nanti walaupun sudah di luar sholat. Artinya di qadha gitu. Jadi niatnya usalli fardal maghrib misalnya usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati qadhaan. Di qadha. Kenapa di qadha? Karena tadi waktu sholat di awal waktu itu ternyata tempatnya yakni tempat yang kurang khusyuk. Walaupun tetap sah tapi dia tempatnya adalah tempat yang kurang khusyuk untuk melaksanakan ibadah
sholat. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, saya langsung bacakan pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Langsung dijawab sama guru-guru kita. Oke, kita coba lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang pertama dulu nih, yang sudah disiapkan ya. Yang pertama dari Yulia _ 50K. Wah, Assalamualaikum Habib. Bagaimana hukumnya sholat kalau di kamar terus kiblatnya menghadap ke kamar mandi, Bib? Apakah emang kamar mandi nggak boleh ada dalam kamar ya, Bib ya? Karena bisa banyak setan yang akan mengganggu kalau kita ibadah dalam kamar khususnya. Tapi kalau di luar kamar repot juga kalau kita mau mandi wajib. Takut banyak yang lihat. Emang setan cuma di kamar mandi apa? Iya, Bib, tolong jawab, Bib. Iya, Bib. Maksudnya gini, kita nih bisa harus mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mungkin tempat tidur kita yang dirubah supaya kiblat kita tidak mengarah ke kamar mandi, jadi tempat tidur yang mengarahkan kamar mandi, kecuali memangnya kamar sempit tidak memungkinkan pindah kemana-mana, bisa sholat di depan kamar mandi silahkan. Tapi kalau masih bisa sholat di ruang tamu, ya sholat di ruang tamu karena lebih adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara sah ya sah. Kalau setan makanya kita masuk kamar mandi itu kan ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bukan hanya setan ada di kamar mandi, tapi di luar kamar juga ada yang bikin was-was kita. Tapi intinya kalau ditanyakan boleh atau tidak atau sah atau tidak sholat kita menghadap kamar mandi, sholatnya sah, tapi mungkin kurang enak di hati kita kehusyuan kepada Allah Dari Subhanahu wa taala baunya. dari baunya. Tapi tentunya pasti kamar mandi kan ditutup. Kalau bisa jaga kebersihannya. Ya, makanya kamar jangan mandi juga kamar mandi dibuka, ya kamar mandi ditutup. Tapi kalau memang kurang khusyuk kita menghadapkan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya solusi tadi kita sholat tidak di kamar. Artinya kita sholat Di ruang tamu. ruang tamu. Atau ruang keluarga. Atau di ruang keluarga seperti itu. Atau kalau memang juga kalau bicara kamar boleh nggak ada kamar mandi, boleh saja. Boleh aja. Oke, terima kasih banyak, Bib. Kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Ini saya suka di pertanyaannya, bagus nih. Dari nama yang tidak dirahasiakan. Dari Darmi _ Amir 72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, kalau seorang suami suka kalau istri sholatnya lama, seorang suami kurang suka kalau istri sholatnya lama. Apalagi membuat si suami menunggu lama. Ceritanya gini Pak Ustadz. Si suami bangunin si istri di malam hari untuk minta jatah. Terus si istri minta izin sholat tahajud dulu. Nah kadang si istri saking husuknya si istri ini sholat tahajudnya nambah lagi. Lupa kalau si suami lagi nunggu. Si suami ngomel-ngomel gitu. Gimana nih Ustadz? Udah Apa parkir. istri berdosa? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Karena saya sering merasa berdosa gara-gara sholatnya lama. Dan selalu membuat si suami menunggu lama. Terima kasih. Ada yang jawab nih. Dari Iftitah _ Amur ya. Ya, kalau saya pribadi sih turutin dulu suami. Setelah itu mandi dan sholat. Iya. Kalau Ustadz bagaimana? Silakan Ustadz. Kalau saya lihat posisi ya, lihat posisi. Salat sunat hukumnya sunnah. Melayani suami hukumnya wajib. Jadi harusnya yang didahulukan, mudah-mudahan istrinya Ustaz Am nonton ini. Mudah-mudahan, Nonton. Ada di depan nonton lagi nonton. Jadi harusnya, mohon maaf, apalagi pengantin baru. Wow. Apalagi yang muda. Jadi harusnya dahulukan kewajiban melayani suami. Tadi pengantin baru yang muda, berarti ada pengantin baru yang tua ya? Calon insya Allah. No comment ya. Jadi mohon maaf, ada baiknya penuhi dulu kewajiban kita atau untuk melayani suami, barulah salat sunnah. Puasa sunnah aja harus dihentikan atau dibatalin. Salat sunnah kalau memang dipanggil itu harus hentikan, selesaikan cepat. Jangan ditambah dan mohon izin kalau bisa suami juga harus aturan pengertian lah. Iya. Ya. Ya udah pelajaran juga nih buat pengantin baru dan juga pengantin lama. Ya lanjut lagi kita ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari peluang usaha nih Pai. Bolehkah sholat menghadap kaca atau cermin? Karena ini seolah-olah menyolati diri sendiri. Saya pernah dengar nih tentang hal ini tapi masih ragu. Kebanyakan anak muda sambil
Ngaca-ngaca gini. Gimana aku bayangin orang salat pakai cermin. Ustaz Syam dijawab Ustaz Syam. Ustaz jangan bayangin kita tuh sholat di ruang make up Ustaz. Depan kita cermin gitu. Depan kita cermin. benar-benar. Iya. Bolehkah sholat di hadapan cermin? Boleh aja kalau cerminnya searah kiblat. Yang nggak boleh itu kalau cerminnya tidak searah dengan kiblat. Jadi kalau dikatakan sah atau nggak sah, tetap sah. Tapi mengganggu kekhusyuan kalau misalnya kita menghadapnya ke cermin. Tapi makanya dalam Syafi'iyah kita diminta untuk yang namanya dan jumhur ulama kita diminta untuk pandangan kita menuju ke tempat sujud kita. Jadi dalam sholat gimana Ustaz? Saya Gimana? mau tambahin. Iya. Apa tuh? Gimana tuh? Ada teman saya. Kenapa, Ustaz? Kalau kita salat subuh, dia tahu kalau teman kita ada yang tidak kunut. Oh iya. Berarti dia lihat cermin dong. Iya kita sholat subuh berjamaah dia tahu ini tidak kunut lagi nih, kunut gak nih, kunut gak nih, ikut gak nih, kunut gak nih. Jadi Namanya Mas Padli. Kenapa, dia Ustaz? lihat Mas Sidik yang tidak kunut. Dia kunut dia. Gitu dia. Berarti dia melihat cermin dong. Iya maka pandangan mata itu tidak membatalkan sholat, tapi sebaiknya pandangan mata itu harus menghadap yang namanya tempat sujud Masya kita. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Barang siapa berbuat kebaikan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kami akan memberinya ganjaran yang sangat besar. Surah An-Nisa ayat 114. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita hari ini menjadi puasa yang berberkah untuk kita semua dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan hanya di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan harta atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang ternyata unlimited. Ternyata caranya cukup mudah. Langsung kita amalkan sesuatu yang akan kita bahas hari ini, yakni dalam tema amalan agar harta unlimited.